Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Mukni dari Prodi Akuntansi kelas AK2 AK22 strip P strip B. Oke, so hari ini saya akan menjelaskan tentang materi AIK yang berjudul Muamalah dan Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan Modern. Nah, kita mulai dari Islam itu dibagi jadi berapa sih? Jadi Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, akhlak. Dan syariah juga dibagi 2 menjadi ibadah, muamalah. Muamalah dibagi 3. Ada hukum pidana atau perdata, ada ekonomi dan finansial, ada juga politik. Ekonomi finansial dibagi menjadi 6. Asuransi, ada bank, ada pasar modal, ada leasing, ada pegadaian, ada direktorial. Nah, setelah itu kita akan jelaskan definisi muamalah terlebih dahulu. Definisi muamalah dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Jadi pokoknya mah soal hubungan tertentu yang mempunyai kepentingan, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada hukum pidana atau perdata, ada ekonomi dan finansial, dan ada politik. Jadi mereka bertiga itu sering berhubungan sama muamalah karena punya keuntungan tertentu. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai 2 buah pelaku. Oh iya, jadi harus ada 2 buah pelaku. Maksudnya tuh kayak ekonomi dan finansial tuh. Kayak bank harus ada nasabah. Terus kalau pasar sama modal ya berarti harus ada penawaran dan permintaan. Kalau tidak ada penawaran bakal gak ada permintaan juga dong. Apalagi kayak gak ada barang juga bakal ada yang minta juga, gak kan? Ada yang mau beli juga kalau barangnya sendiri gak ada gitu, kayak goib. Terus terhadap yang lain, lakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling mempengaruhi dan dari satu terhadap yang lainnya. Oh iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kayak pegadaian harus ada nasabah juga. Kalau gak ada nasabah ya pegadaian gak akan jalan, walaupun barang tersebut digadaikan dan harus dibayar kembali, tapi ya pegadaian dapat untung dari nasabah tersebut. Selanjutnya, nah secara istilah, menurut Ruiz Ma'ruf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi ya begitu maksudnya tuh muamalah menurut Ruiz Ma'ruf tuh seperti jual beli, maksudnya kayak dagang gitu, atau kayak apa ya, PT lah yang begitu, yang PT kayak pabrik begitu kan, termasuk perdagangan juga kan. Jadi dia mereka buat barang, tapi mereka juga yang jual sehingga dapat keuntungan yang lebih dari yang mereka buat, kayak begitu. Dan seperti jual beli, pokoknya tentang segala hal perniagaan itu menurut Louis Ma'ruf. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Beck menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kendaraan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi peradilan, dan berhubungan dengan manajemen perkantoran baik umum maupun khusus yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara kita. Oh, menurut Louis Ma'ruf tuh muamalah tuh ya lebih ke SDM, sumber daya manusia, enggak kayak yang sebelumnya. Menurut maksudnya menurut Ahmad Ibrahim Beck, muamalah tuh lebih ke keuntungan dari SDM.
semua tentang manusia, apa yang bisa manusia lakukan, seperti perkantoran, tolak, sanksi-sanksi, peradilan, dan berhubungan dengan segala hal yang mengenai manajemen perkantoran baik umum ataupun khusus. Jadi menurut Ahmad Ibrahim Beck itu tuh kayak apa ya, kayak sistem pemanfaatan manusia, cuman lebih ke sarana-sarana tertentu kayak perkantoran dan lain-lain lah menurut saya. Pengertian muamalah secara luas. Nah, pengertian muamalah secara luas adalah muamalah adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jadi muamalah itu mengatur segala perkelakuan manusia. Jadi mulai dari pergaulan sosial, urusan duniawi kayak ibadah dan lain sebagainya pokoknya, ataupun kayak perbisnisan yang lain-lainnya. Itu pengertian muamalah secara luas. Prinsip-prinsip dalam muamalah. Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala suatu hal. Jadi muamalah tuh harus memberikan hak atau melakukan segala hal, berarti kayak musyawarah begitu ya, musyawarah atau mufakat itulah pokoknya. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain sekalipun tidak sengaja maka akan dimintai penangguhjawabannya. Oh iya betul, kayak yang tadi pertama saya jelaskan tuh, ada pidana dan lain-lain lah pokoknya tentang hukum-hukum. Jadi muamalah itu kayak segala hal yang dilakukan manusia itu harus dipertanggungjawabkan kan. Nah muamalah itu lebih ke sifatnya itu loh yang harus gitu, kayaknya manusia tuh harus bertanggung jawab atas segala kelakuannya, maksudnya kehendaknya dan perlakuannya. Maka dari itu manusia mempunyai akal dan pikiran untuk melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu dong, mana yang harus dilakukan atau yang bagus untuk dilakukan, mana yang jelek dilakukan atau yang gak mungkin gitu kayak kita lakuin. Kalau kita lakuin ya gila maksudnya gitu, kayak udah gak punya akal sehat. Jadi manusia tuh bisa disebut sehat kalau mempunyai akal sehat. Jadi kayak kan puasa tuh harus punya akal sehat kan, jadi harus bisa berpikir dengan melakukan apa yang harus dilakuin. Kayak ini puasa tuh kan harus bertanggung jawab atas segala kelakuan yang dilakukan. Kayak sholat dan ibadahnya jangan lepas. Kalau ibadah sama sholatnya lepas, ya pahala puasanya juga dikurangin. Mohon maaf bila ada knopot berisik, soalnya saya gak di dalam rumah berisik. Jadi jelasnya di atas, di lantai 2 rumah lah pokoknya. Ya jadi begitu, kalau puasa kan harus dilakukan sama orang-orang yang berakal dan sehat. Jadi tiap kelakuan itu harus dipikir lagi, itu kayak mulai dari ibadahnya, dari cara dia berpuasa dan lain-lainnya lah pokoknya. Itu prinsip dalam muamalah. Oke. Ruang lingkup di era modern nih soal muamalah, ada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, modal, mohon maaf tadi BMT, Baitul Mal, Tanwil, gak tahu itu apaan, tapi kayaknya ada ruang lingkupnya sendiri maksudnya. Saya soalnya belum pernah mendengar kata tersebut. Dan ada koperasi, pegadaian, MLM syariah, fungsi uang, moneter, kebijakan fisikal, kebijakan moneter lainnya pokoknya. Muamalah juga dibagi dua. Ada menurut al-muamalah atau al-madiyah, ada al-muamalah al-dabiyah. Al-muamalah al-madiyah, muamalah yang mengkaji objeknya
bendanya, sehingga kajiannya bersifat kebendaan, seperti apakah benda itu halal, haram, syubhat, mengandung manfaat or mudarat, keharusan membeli benda halal misalnya dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, bukan profit oriented. Jadi menurut al-muamalah al-madiyah itu, bukan menurut sih, kepercayaan yang lainnya ya, maksudnya ada 2 kepercayaan. Jadi al-muamalah al-madiyah itu kayak suatu hal yang kita harus pikirkan nih, kayak makanan ini tuh baik gak sih buat dimakan, kayak ada keuntungannya gak sih, terus kalau ada ya apa, terus halal atau enggak, kayak apa ya, kayak babi itu sama sapi kan, itu babi itu kan haram kan, dan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya, karena emang ya babi emang hidup di tempat kotor gitu, terus makanannya juga bisa disebut sampah sih, kayak bukan makanan hewan-hewan biasa gitu, kayak masa lumpur sama apel busuk yang begitulah, pokoknya yang makanan-makanan yang gak layak dimakan gitu untuk hewan-hewan seperti itu. Terus sapi kan makannya rumput terus tuh, terus pasti mereka tuh sering dimandiin, gak kayak babi tuh yang suka di tempat kotor. Jadi kenapa babi haram menurut saya ya begitu, karena mereka itu hidupnya juga gak bersih, makanannya juga apalagi gitu, gak patut buat dikonsumsi buat manusia, karena makanan mereka juga udah kayak sampah gitu ya, sampah-sampah yang gak seharusnya hewan makan. Jadi faktor dagingnya juga berubah menjadi daging halal, daging haram, gara-gara ya kehidupannya tersebut. Jadi lebih ke haram karena mereka itu bersifat kotor. Sedangkan sapi halal karena mereka tuh makan rumput, terus mereka tuh sering dibersihin kayak dari kotorannya, badannya dan lain-lain, kayak ya pokoknya mereka tuh lebih bersih daripada hewan-hewan yang lainnya lah pokoknya. Jadi lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya seperti babi. Sekarang ada al-muamalah al-dabiyah nih, muamalah yang mengkaji subjeknya seperti kajian tentang ijab qabul, penipuan, kerelaan dusta, sumpah palsu, dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis, adabiyah, dan pelakunya. Al-muamalah al-dabiyah itu lebih ke kayak penggelapan dana gitu ya, kayak pencucian uang dan lain-lainnya. Pokoknya yang bersifat ke bisnisan lah pokoknya, kayak permonopolian. Udah gitu ada apa lagi ya selain permonopolian tuh, pokoknya apa-apa ya yang dilakukan tirani bisnis tuh, kayak ya bisnis tuh gak selalu harus jalan dengan sesuatu yang bersih gitu, kadang kita juga harus melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, maksudnya tuh yang tidak dibolehkan untuk dilakukan, tapi kita kalau gak lakuin itu bisnis bakalan hancur. Maksudnya hancur tuh kayak bangkrut ataupun gak ada profit sama sekali. Nah begitu ya. Selanjutnya, maslahat sebagai prinsip muamalah. Muamalah adalah aturan syariah tentang hubungan sosial di antara manusia. Hukum-hukum muamalah memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia dan maqasid syariahnya bisa ditemukan akal manusia. Dalam muamalah dijelaskan secara luas, lihat ilat, rahasia, dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nas semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi adat, waktu, tempat tertentu. Itu maslahat sebagai prinsip muamalah. Selanjutnya ada prinsip muamalah. Prinsipnya itu bersifat elastis, jadi tidak terhubung dalam suatu hal tertentu. Jadi bisa
semua hal, enggak semua hal juga sih, semua kayak perlakuan manusia itu bisa disebut suatu muamalah karena bersifat elastis gitu, fleksibel pokoknya, dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Jadi muamalah itu bisa berkembang ternyata ya, bisa berkembang dengan zaman dan tempatnya masing-masing. Jadi kayak perbisnisan kan itu termasuk sifat muamalah yang berkembang dan di tempatnya masing-masing gitu. Nggak harus di satu tempat doang harus muamalah atau apa-apanya. Jadi ya kayak perbisnisan kantor gitu kan bersifatnya di mana-mana gitu ya. Jadi ya bisa berkembang dan di tempat masing-masing. Sifat universal, inklusif. Nas-nas umumnya general, peluang ijtihad luas. Oke, selanjutnya dalam faktor lain pendorong tumbuhnya sains dalam peradaban Islam. Adanya suatu worldwide karena motivasi agama. Adanya patronase penguasa, tahta, harta, perlindungan dan dukungan, apresiasi masyarakat mereka larut dalam lautan ilmu. Selanjutnya Islam dan perkembangan teknologi. Dalam Islam, baik pandangan manusia maupun teknologinya tidak ada masalah yang menghambat perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pertama, Al-Quran selalu memerintahkan manusia mendayagunakan akalnya semaksimal mungkin dan menyebutkan akal sebagai anugerah besar yang patut yang tidak patut untuk disia-siakan. Mohon maaf tadi salah baca. Jadi akal manusia itu bukan hal yang patut diremehkan gitu, apalagi disia-siakan, karena kalau kalian gak punya akal maka ya akan seperti orang-orang yang ODGJ gitu maksudnya. Jadi mereka tuh udah bukan gak punya akal ya, maksudnya akal mereka tuh minim, lebih di badannya tuh lebih dikontrol sama apa yang dia mauin, bukan apa yang akalnya bakal pikirkan atau lakukan. Jadi lebih gak dipikir dua kali apa yang akan mereka lakukan sebelum hal itu terjadi. Itu jadi akal manusia itu jangan diremehkan apalagi disia-siakan. Islam dan perkembangan teknologi. Kedua, Al-Quran membuat pernyataan dalam beberapa bagian ayat-ayatnya bahwa bumi dan seluruh bagian langit ditundukkan oleh Allah kepada atau untuk kepentingan manusia. Quran surat Al-Jaslah ayat 13. Malam dan siang dapat diatur sesuai dengan kepentingan manusia. Artinya malam yang gelap dapat diubah menjadi terang seperti siang dan sebaliknya siang dapat diubah menjadi gelap. Matahari dari bulan dapat dimanfaatkan sumber dayanya. Oh iya betul. Kayak matahari kan bisa digunakan untuk tenaga surya. Bulan juga ada keuntungannya tersendiri sih. Cuman saya gak tahu juga sih soal itu, soalnya yang saya tahu cuman soal matahari doang. Yang pernah saya lihat juga sih. Sungai dapat ikan dimanfaatkan potensinya. Iya betul, sungai itu bisa dimanfaatkan potensinya kayak buat ngambil ikan, terus pembangkit listrik tenaga air dan lain-lainnya lah pokoknya. Yang jangan kita remehkan gitu. Kalau ada suatu hal yang mungkin berarti sedikit bagi kita, bakalan berarti bagi semua orang yang tahu itu keuntungannya untuk apa doang. Lautan dengan segala kekayaannya, dari bahan makanan, ikan sampai bahan-bahan perhiasan mutiara akan dapat dieksploitasi manusia. Ya betul, kayak mutiara, apalagi ya ikan biasa dijual jadi apa sih, asin paling ya, sarden atau yang lain-lainnya. Dan itu suatu hal yang benar-benar berharga buat nelayan-nelayan kita, karena kalau gak ada ikan sama gak ada mutiara atau apapun itu kekayaan laut di Indonesia, nelayan-nelayan kita gak bakalan hidup, bakalan lebih banyak lagi tuh pengangguran di Indonesia tuh, persenannya bakal naik terus kalau itu terjadi ya. Dan terakhir ada apa ya, nah untuk terakhir
kita sikap muslim terhadap perkembangan TI, aksiologi, yaitu resesif, kita harus menerimanya dengan bijak. 2 selektif, memilah sesuai dasar Al-Quran dan hadis. 3 digesif, diarahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. 4 adaptif, disesuaikan dengan jati muslim. 5 transmitif, kembangkanlah TI untuk dakwah. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan untuk yang saya jelaskan untuk UTS PIE minggu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.